Nah, ini mudah sekali airnya ini keruh. Nah, ini kadang-kadang kalau keruh itu yang jelas di situ airnya tidak sehat, buat ikannya juga nggak sehat. Dan sisi warna pun kita melihatnya juga karena dia airnya keruh nggak ini. Nah, gitu. Nah, ini akibat daripada pembuatan konstruksi. Halo guys, selamat pagi. Kali ini kita dari Minimalis Product ingin mencoba bagaimana cara mengatasi kolam yang sudah ada tetapi dia terjadi kendala bocor. Mungkin secara teknis kenapa kolam ini bocor. Nah, itu biasanya terjadi konsep cara pengerjaannya itu yang kurang detail. Antara lain misalnya mungkin dari finishing pengajian atau pemasangan material yang tidak sempurna. Karena itu kita untuk mendesain sebuah kolam koi itu kita memang harus paling tidak kita punya kemampuan skill yang cukup mampu. Nah, ini masalahnya biasanya kolam itu kenapa dia bocor itu karena mungkin bahan-bahan yang itu mungkin kurang kita pilih. Maksudnya begini, misalnya kayak pasir itu mestinya harus dia benar-benar bersih, jadi jangan sampai ada misalnya kayak tanah atau batu-batu kecil. Nah, itu biasanya akan menjadi masalah nanti setelah kolam itu jadi. Nah, jadi memang untuk membuatkan kolam ini tidak artinya harus benar-benar bahan itu harus benar-benar jangan sampai ada yang kira-kira nggak berkualitas. Nah, misalnya dari bata juga itu kita tidak boleh membeli sembarang bata. Kita harus cari jenis bata itu yang dia lebih padat, artinya berkualitas gitu. Kecuali kalau misalnya bahan-bahan yang lain seperti kayak semen itu nggak seberapa ini. Tapi itu intinya pada itu bahan-bahan seperti itu. Selain itu desain juga itu harus pencampuran material itu juga harus menyesuaikan standar, karena kalau kolam itu memang harus membutuhkan material artinya yang lebih banyak gitu. Jadi misalnya kayak semen itu campurannya harus ini seimbang. Komposisinya misalnya gampangnya begini, kalau bangunan mungkin bangunan yang misalnya kayak rumah kayak ini kan mungkin pasir 1 ember, maksudnya pasir 5 ember, semen 1 ember itu udah cukup. Cuman kalau untuk konsep pembuatan kolam ini harus paling tidak semen 2 ember, pasir itu 3 ember gitu. Teman-teman, nah biasanya yang terjadi kalau kita membuat kolam itu tidak sesuai dengan standar, makanya yang akan terjadi seperti ini. Nah, ini mudah sekali airnya ini keruh. Nah, ini kadang-kadang kalau keruh itu yang jelas di situ airnya tidak sehat, buat ikannya juga nggak sehat. Dan sisi warna pun kita melihatnya juga karena dia airnya keruh nggak ini. Nah, gitu. Nah, ini akibat daripada pembuatan konstruksi penyaringan. Nah, ini airnya akan keruh begini. Jadi begini, standar kolam yang baik itu antara air bak utama ini, minimal itu harus tempat untuk chambernya itu, chamber artinya untuk tempat penyaringan, untuk pengolahan air itu minimal dari 1/3 air itu.
Nah, sepertiga itu. Jadi lebih banyak lebih bagus, tapi minimal itu sepertiga itu. Karena di situ kan harus ada proses pengolahan air dari yang tadinya kotor, itu harus diproses dari chamber ke satu, di chamber terus yang kedua, ketiga. Bahkan kalau kita memang tempat atau lokasi memang memadai atau memang tidak, kita bisa buat chamber misalnya dari sampai tahapan 5 chamber, 5 saringan gitu. Tapi standar misalnya 3 itu sudah cukup itu tuh. Jadi paling tidak seandainya sistem penyaringan tadi kita buat lebih perfect, paling tidak itu bisa 6 bulan sekali, atau ini baru kita ganti air. Itu pun tidak harus diganti semua, paling istilahnya kita tambahin seandainya debit air itu berkurang. Itu biasanya terjadi ketika musim ini musim kemarau. Cuman kalau musim hujan biasanya kalau dalam kolam itu kan selalu ada